Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Kembali lagi ke welcome back to channel. Dimana saya kali ini sedang ingin memaparkan perkembangan teknologi, media, dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Media massa dan komunikasi merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi. Sebab komunikasi sendiri secara sederhana berarti kegiatan komunikasi dengan menggunakan media. Selain itu, media komunikasi hanya menampilkan informasi yang variatif dengan sajian-sajian informasi yang lebih aktual. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya beragam penggunaan bahasa sesuai dengan media yang digunakan. Teknologi informasi menjadi babak baru tata dunia dalam perkembangan komunikasi manusia. Revolusi komunikasi ini apabila diurutkan dapat dimulai dari tahapan, yaitu 1. Peralisan, lisan, tulisan, cetakan, media massa sibernetik hingga media elektronik. Pada hakikatnya, media adalah perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya. Perkembangan teknologi komunikasi berlangsung demikian pesatnya sehingga para ahli menyebut gejala ini adalah suatu revolusi. Sekalipun kemajuan tersebut masih dalam tahap perkembangan, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan terjadinya perubahan di bidang komunikasi maupun bidang-bidang kehidupan lainnya yang berhubungan sebagai implikasi dari perkembangan teknologi sosial media. Perubahan yang sering terjadi terutama disebabkan oleh berbagai kemampuan dan potensi teknologi komunikasi tersebut yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Maka teknologi media informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Dalam salah satu buku tulisan Everett M. Rogers yang berjudul Communication Technology, The New Media in Society pada tahun 1986, ia mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 era komunikasi, yaitu era tulis, yang kedua era media cetak, yang ketiga era media telekomunikasi, dan yang keempat era media interaktif. Sementara itu, untuk menjabarkan perkembangan teknologi komunikasi, Seligman berusaha membagi media komunikasi menjadi 3 bagian, yaitu di mana media komunikasi antar pribadi, yang kedua media penyimpanan, dan media transmisi atau disebut juga server ya, untuk menyimpan berbagai dokumen dan file-file apapun dalam komunikasi tersebut. 4 era perkembangan komputerisasi teknologi komunikasi. Yang pertama adalah era komputerisasi. Pada era ini, komputer merupakan hal urgent yang digunakan dalam pemakaian di perkantoran sehari-hari. Dan yang kedua adalah era teknologi informasi. Pada era ini, komputer telah memasuki masa-masa revolusinya. Era sistem informasi. Pada era ini, perubahan yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, karena komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Era globalisasi informasi. Yang keempat, era globalisasi informasi. Salah seorang pakar komunikasi, Abdul Muiz, dalam tulisannya di majalah analisis CIS pada tahun 1991 menyebutkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menghadirkan aneka ragam saluran media yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian. Akan tetapi, di lain sisi globalisasi informasi dan komunikasi tidaklah sepenuhnya membawa kebahagiaan bagi semua orang, masyarakat atau bangsa. Pengetahuan dan preferensi yang cenderung seragam terhadap informasi di masing-masing negara justru dapat menumbuhkan perbedaan atau kesenjangan internasional dalam berbagai bidang. Wajar sih dalam siklus tatanan komunikasi dalam individu ya. Wajar gejala-gejala itu muncul. Persoalan media komunikasi yang berkategori masa depan dan platform teknologi berkomunikasi bukan lagi kepada pencitraan media, namun lebih kepada realita maya. Menurut Seligman pada tahun 2001, platform media masa depan adalah A. Jaringan nirkabel berbandwidth lebar, B. Komputer notebook multimedia, C. Komputer jaringan nirkabel multimedia genggam atau handphone atau smartphone ya. Dalam proses adopsi, suatu inovasi kecepatannya akan sangat bervariasi, sangat cepat atau lambat, bahkan menolak. Proses keputusan inovasi merupakan bagian dari difusi inovasi, yaitu proses seseorang memulai dari tahu tentang inovasi sampai dengan mengambil keputusan apakah menerima atau menolak inovasi tersebut.
Berikut eh, owner-owner, orang-orang handal, orang-orang yang mencitrakan namanya jadi legenda dalam platform, dalam teknologi komunikasi. Tiada lain adalah yang pertama, media WhatsApp yang ditemukan kedua orang, yaitu Mr. Brian Acton dan Jan Koum, mendirikan aplikasi WhatsApp pada Februari 2009. Kemudian Kevin Systrom dengan Instagram, kemudian YouTube dengan Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim yang disebut Three Musketeers. Yang terakhir Google dengan kapalnya Sergey Brin dan Larry Page. Nah, itulah orang-orang yang sangat berjasa di dalam teknologi media ini, khususnya perkembangan dari masa ke masa di dalam komunikasi. Saya lebih cenderung tertarik di mana komunikasi ini saya memilih platform WhatsApp, di mana WhatsApp adalah sangat berguna sekali dalam sistem perkantoran maupun sistem pendidikan yang ada pada negara ini. Popularitas penggunaan WhatsApp atau akrab disebut WA di dunia internasional maupun nasional meningkat tajam. WA merupakan teknologi instant messaging atau seperti SMS dengan berbantuan data internet berfitur pendukung yang lebih menarik. Popularitas penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger itu sangat antusias sekali dari kalangan pelajar maupun pembisnis. Karena fitur WhatsApp ini cenderung fitur yang memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan internet. Fitur-fitur yang terdapat dalam WhatsApp, fitur-fitur yang ada di WhatsApp sangat membantu sekali guna mengintegrasikan komunikasi dua arah, komunikasi yang efektif baik dalam organisasi di dalam dunia pendidikan maupun dunia perkantoran. Demikianlah paparan tentang perkembangan teknologi sosial media yang dewasa ini kian marak, yang mana kita juga harus mencermati teknologi sosial media ini kita gunakan bijak dengan manfaatnya, dan kita telaah lagi dampak negatifnya yang sangat berbahaya sekali bila mana kita tidak berhati-hati dalam menggunakan teknologi sosial media ini. Please subscribe my channel dan tekan lonceng notifikasinya agar saya termotivasi lagi untuk memberikan konten-konten vlog-vlog saya tentang apapun yang ada di dunia ini, baik dari secara pendidikan maupun hiburan atau apapun juga. Please, cai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.